Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 jurusan Pendidikan Matematika 4 yang beranggotakan Seli Madela Boruginting, Vinia Risa Amalia, Helvira Borusagala, Raihan Nahriza Zairi, Nurul Anissa dengan dosen pengampu Ibu Tanti Zumaisaro Siregar MPD. Baiklah, kami akan menjelaskan materi mengenai bentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat. A mengubah bentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat menjadi bentuk K cos X dikurang alfa, K cos X ditambah alfa, K sin X dikurang alfa, dan K sin X dikurang alfa. Pertama, mengubah bentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat menjadi K cos X dikurang alfa. Bentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat dapat diubah menjadi bentuk K cos X dikurang alfa dengan K suatu skalar positif dan 0 lebih kecil dari alfa lebih kecil dari 360. A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan K cos X dikurang alfa. A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan K dalam kurung cos X derajat cos alfa derajat ditambah sin X derajat sin alfa derajat. A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan K cos X derajat cos alfa derajat ditambah K sin X derajat sin alfa derajat. A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan K cos alfa derajat cos X derajat ditambah K sin alfa derajat sin X derajat. Dari persamaan di atas, koefisien cos X derajat di ruas kiri harus sama dengan koefisien cos X derajat di ruas kanan. Dengan demikian pula koefisien sin X derajat. Dengan demikian kita dapatkan hubungan K cos alfa derajat sama dengan A untuk persamaan 1, K sin alfa derajat sama dengan B untuk persamaan 2. Menentukan nilai K. Jika persamaan 1 dan 2 dikuadratkan, diperoleh K kuadrat cos kuadrat alfa derajat sama dengan A kuadrat. K kuadrat sin kuadrat alfa derajat sama dengan B kuadrat. Selanjutnya, kita jumlahkan kedua persamaan, maka diperoleh K kuadrat cos kuadrat alfa derajat ditambah K kuadrat sin kuadrat alfa derajat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka K kuadrat dalam kurung cos kuadrat alfa derajat ditambah sin kuadrat alfa derajat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka K kuadrat dalam kurung 1 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. K kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. K sama dengan lebih kurang akar A kuadrat tambah B kuadrat diambil K lebih besar dari 0. Jadi K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Menentukan besar sudut alfa derajat. Jika persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1, maka diperoleh K sin alfa derajat per K cos alfa derajat sama dengan A per B. Sin alfa derajat per cos alfa derajat sama dengan A per B. Tan alfa derajat sama dengan B per A. Saya Seli Madela Boruginting akan melanjutkan materi berikutnya. 2. Mengubah bentuk A cos X tambah B sin X menjadi K cos dikali X ditambah alfa. Dengan cara yang sama, kita dapat mengubah bentuk A cos X ditambah B sin X ke dalam bentuk K cos dikali X ditambah alfa dengan K suatu skalar positif dan alfa lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 360. A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos dikali X ditambah alfa. A cos X ditambah B sin X sama dengan K dikali cos X cos alfa dikurang sin X sin alfa. A cos X tambah B sin X sama dengan K cos alfa cos X dikurang K sin alfa sin X. Maka kita dapatkan hubungan K cos alfa sama dengan A, K sin alfa sama dengan min B. A menentukan nilai K. Jika persamaan 3 dan 4 dikuadratkan, diperoleh K kuadrat cos kuadrat alfa sama dengan A kuadrat. K kuadrat sin kuadrat alfa sama dengan B kuadrat. Selanjutnya, kita jumlahkan kedua persamaan sehingga diperoleh
K kuadrat cos kuadrat alfa sama dengan A kuadrat ditambah K kuadrat sin kuadrat alfa sama dengan B kuadrat adalah K kuadrat cos kuadrat alfa ditambah K kuadrat sin kuadrat alfa sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. K kuadrat dikali cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. K kuadrat dikali 1 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. K kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga K sama dengan positif negatif akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Diambil K lebih besar dari 0. Jadi K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. B. Menentukan besar sudut alfa. Jika persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1 diperoleh K sin alfa per cos alfa sama dengan min B per A. Sin alfa per cos alfa sama dengan min B per A. Sehingga tan alfa sama dengan min B per A. Berdasarkan nilai K dan besar sudut alfa yang telah diperoleh, maka dapat kita simpulkan bahwa A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos dikali X dikurang alfa. Berlaku hubungan K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dan tan alfa sama dengan B per A. Selanjutnya, A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos dikali X ditambah alfa. Berlaku hubungan K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat dan tan alfa sama dengan min B per A. Penentuan wilayah atau kuadran dari sudut alfa dapat ditentukan dengan melihat gambar di bawah ini. Tanda-tanda A dan B dapat dilihat pada tabel berikut ini. Contoh, nyatakan bentuk cos X ditambah akar 3 sin X ke dalam bentuk A. K cos dikali X dikurang alfa, B. K cos dikali X ditambah alfa. Untuk penyelesaiannya yaitu cos X ditambah akar 3 sin X sama dengan K cos dikali X dikurang alfa. Cos X ditambah akar 3 sin X sama dengan K cos alfa cos X ditambah K sin alfa sin X. Sehingga diperoleh K cos alfa sama dengan 1. Jadi nilai A sama dengan 1. K sin alfa sama dengan akar 3. Jadi nilai B sama dengan akar 3. Untuk mencari nilai K yaitu K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat sama dengan akar 4 sama dengan 2. Jadi nilai K sama dengan 2. Besar sudut alfa yaitu tan alfa sama dengan B per A sama dengan akar 3 per 1 sama dengan akar 3 dan alfa terletak di kuadran 1. A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 sehingga alfa sama dengan 60 derajat. Jadi cos X ditambah akar 3 sin X sama dengan 2 cos dikali X dikurang 60 derajat. B. Cos X ditambah akar 3 sin X sama dengan K cos dikali X ditambah alfa. Cos X ditambah akar 3 sin X sama dengan K cos alfa cos X dikurang K sin alfa sin X. Sehingga diperoleh K cos alfa sama dengan 1. Jadi nilai A sama dengan 1. K sin alfa sama dengan min akar 3. Jadi nilai B sama dengan min akar 3. Untuk mencari nilai K yaitu K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat ditambah min akar 3 kuadrat sama dengan akar 4 sama dengan 2. Sehingga nilai K sama dengan 2. Besar sudut alfa yaitu tan alfa sama dengan B per A sama dengan min akar 3 per 1 sama dengan min akar 3 dan alfa terletak di kuadran 4. A lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 0 sehingga alfa sama dengan 300 derajat. Jadi cos X ditambah akar 3 sin X sama dengan 2 cos dikali X dikurang 300 derajat. 3. Mengubah bentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat menjadi K sin X dikurang alfa derajat dan K sin X tambah alfa derajat. Dari contoh di atas, kita melihat bahwa bentuk A cos X derajat tambah B sin X derajat dapat dinyatakan menjadi bentuk K cos dikali X dikurang alfa derajat dan K cos dikali X tambah alfa derajat.
Jika kita uraikan, bentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat dapat pula dinyatakan menjadi bentuk K sin dikali X kurang alfa derajat dan K sin kali X tambah alfa derajat. Perhatikan contoh berikut. Nyatakan cos X derajat dikurang sin X derajat ke dalam bentuk A K sin dikali X kurang alfa derajat, B K sin dikali X tambah alfa derajat. Jawab. A. Cos X derajat dikurang sin X derajat sama dengan K sin kali X kurang alfa derajat. Cos X derajat kurang sin X derajat sama dengan K sin X derajat cos alfa derajat dikurang K cos X derajat sin alfa derajat. Cos X derajat kurang sin X derajat sama dengan min K sin X derajat cos alfa derajat ditambah K cos X derajat sin alfa derajat, sehingga diperoleh K sin alfa derajat sama dengan min 1, K cos alfa derajat sama dengan min 1. Nilai K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan akar min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 2. Besar sudut alfa. Tan alfa derajat sama dengan K sin alfa derajat per K cos alfa derajat sama dengan min 1 per min 1 dengan 1 dan terletak pada kuadran 3. A lebih kecil 0, B lebih kecil 0, sehingga alfa derajat sama dengan 225 derajat. Jadi cos X derajat dikurang sin X derajat sama dengan akar 2 sin dikali X kurang 225 derajat. B. Cos X derajat dikurang sin X derajat sama dengan K sin dikali X tambah alfa derajat. Cos X derajat dikurang sin X derajat sama dengan K sin X derajat kali cos alfa derajat ditambah K cos X derajat kali sin alfa derajat. Cos X derajat dikurang sin X derajat sama dengan K sin alfa derajat dikali cos X derajat ditambah K cos alfa derajat dikali sin X derajat, sehingga diperoleh K sin alfa derajat sama dengan 1, K cos alfa derajat sama dengan min 1. Nilai K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 2. Besar sudut alfa derajat sama dengan tan alfa derajat K sin alfa derajat per K cos alfa derajat sama dengan min 1 per 1 sama dengan min 1. Terletak di kuadran 3. A lebih kecil 0, B lebih kecil dari 0, sehingga alfa derajat sama dengan 135 derajat. Jadi cos X derajat kurang sin X derajat sama dengan akar 2 sin dikali X tambah 135 derajat. Saya Elvira Borusagala akan melanjutkan pembahasan tentang penyelesaian persamaan A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan C atau A, B, dan C bilangan real yang tidak nol. Berikut langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan bentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan C atau A, B, dan C bilangan real yang tidak nol. Langkah pertama yaitu A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan C. Ubah ruas kiri menjadi bentuk K cos buka kurung X kurang alfa tutup kurung derajat dengan K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dan tan alfa derajat sama dengan B per A. Langkah yang kedua, setelah menggantikan A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan C dengan K cos buka kurung X kurang alfa tutup kurung derajat, persamaannya menjadi K cos buka kurung X kurang alfa tutup kurung derajat sama dengan C menjadi cos buka kurung X kurang alfa tutup kurung derajat sama dengan C per K. Langkah ketiga, nilai cos buka kurung X kurang alfa tutup kurung derajat antara min 1 dan 1, sehingga persamaan cos buka kurung X kurang alfa tutup kurung derajat sama dengan C per K akan mempunyai penyelesaian jika memenuhi persyaratan min 1 lebih kecil sama dengan C per K lebih kecil sama dengan 1.
min 1 lebih kecil sama dengan C per K lebih kecil sama dengan 1 menjadi min K lebih kecil sama dengan C lebih kecil sama dengan K menjadi min akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil sama dengan C lebih kecil sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat menjadi C lebih kecil sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi syarat agar persamaan A cos X derajat tambah B sin X derajat sama dengan C mempunyai penyelesaiannya adalah min akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil sama dengan C lebih kecil sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat atau C lebih kecil sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan satu contoh mengenai penyelesaian persamaan A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan C atau A, B, dan C bilangan real yang tidak nol. Yang dimana contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari akar 3 cos X derajat dikurang sin X derajat sama dengan min 1 dalam interval 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Pertama, kita ikuti langkah yang pertama, yang dimana akar dari 3 cos X derajat dikurang sin X derajat sama dengan K cos buka kurung X dikurang alfa tutup kurung derajat menjadi akar 3 cos X derajat dikurang sin X derajat sama dengan K cos X derajat cos alfa derajat ditambah K sin X derajat sin alfa derajat diperoleh K cos alfa derajat sama dengan akar 3 menjadi A sama dengan akar 3 terus K sin alfa derajat sama dengan min 1 berubah menjadi B sama dengan min 1. Sekarang kita mencari nilai K. Nilai rumusnya itu K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar A-nya tadi kan akar 3. Yaudah, jadi kita buat akar 3 buka kurung tutup kurung pangkat 2 ditambah B-nya tadi kan udah kita cari min 1. Jadi buka kurung tutup kurung min 1 pangkat 2. Nah, terus kita jumlahkan menjadi akar min 4. Terus kita kecilkan menjadi 2. Terus besar sudut alfanya kita juga cari rumusnya yang tadi yang menggunakan tan alfa derajat sama dengan B per A sama dengan min 1 per akar 3 sama dengan min 1 per 3 akar 3 dan alfa terletak di kuadratan keempat. Jadi si alfa ini terletak di kuadratan 4. Terus menjadi buka kurung tutup kurung A lebih besar dari 0, B lebih kecil dari 0, sehingga alfa derajat sama dengan 330 derajat. Kita peroleh akar 3 cos X derajat dikurang sin X derajat sama dengan 2. Buka kurung cos X dikurang 330 derajat tutup kurung. Akibatnya akar 3 cos X derajat dikurang sin X derajat sama dengan min 1 dapat ditulis sebagai 2 buka kurung cos X dikurang 330 derajat tutup kurung sama dengan min 1 menjadi cos buka kurung X dikurang 330 derajat tutup kurung sama dengan min 1 per 2 menjadi cos buka kurung X dikurang 330 derajat tutup kurung sama dengan cos 120 derajat menjadi lagi X dikurang 330 sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat
sama dengan X sama dengan 450 derajat ditambah K 360 derajat. Untuk K sama dengan min 1 menjadi X sama dengan 90 derajat. Atau juga bisa mencarinya dengan seperti ini. X dikurang 330 derajat sama dengan min 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat menjadi X sama dengan 210 derajat. 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0 menjadi X sama dengan 220 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian persamaan akar 3 cos X derajat dikurang sin X derajat dikurang 1 adalah HP-nya. Jadi, kita udah dapat HP-nya yaitu 90 derajat sama 210 derajat. Baiklah, saya Viniarisa Amalia akan melanjutkan penjelasan nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan a cos x ditambah b sin x. Dengan menggunakan aturan pengubahan bentuk a cos x ditambah b sin x menjadi bentuk k cos x dikurang alfa, maka fungsi trigonometri sama dengan y sama dengan fx sama dengan a cos x ditambah b sin x dapat diubah ke dalam bentuk y sama dengan fx sama dengan k cos x dikurang alfa, dengan k sama dengan akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat, dan tan alfa sama dengan b per a. Yang pertama adalah nilai maksimum. Nilai maksimum disimbolkan dengan y maksimum. Y maksimum sama dengan k sama dengan akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat dicapai untuk cos x dikurang alfa sama dengan 1. Cos x dikurang alfa sama dengan 1 menjadi cos x dikurang alfa sama dengan cos 0 derajat menjadi x dikurang alfa sama dengan k dikali 360. X sama dengan alfa ditambah k dikali 360. Yang kedua adalah nilai minimum. Nilai minimum disimbolkan dengan y minimum. Y minimum sama dengan minus k sama dengan minus akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat dicapai untuk cos sama dengan x dikurang alfa sama dengan min 1. Cos sama dengan x dikurang alfa sama dengan min 1 menjadi cos sama dengan x dikurang alfa sama dengan cos 180 derajat. X dikurang alfa sama dengan 180 ditambah k dikali 360. X sama dengan alfa ditambah 180 ditambah k dikali 360, atau X dikurang alfa sama dengan minus 180 ditambah k 360. X menjadi alfa dikurang 180 ditambah k 360. Jadi fungsi trigonometri y sama dengan fx sama dengan a cos x tambah b sin x yang telah diubah ke dalam bentuk y sama dengan fx sama dengan k cos x dikurang alfa didapatkan nilai minimum yaitu y maksimum sama dengan k sama dengan a sama dengan akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat untuk cos sama dengan x dikurang alfa sama dengan 1. Dan nilai minimum y minimum sama dengan minus k sama dengan minus akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat dicapai untuk cos sama dengan x dikurang alfa sama dengan minus 1. Yang terakhir adalah contoh. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi y sama dengan 2 cos x ditambah 3 sin x. Maka fungsinya menjadi y sama dengan 2 cos x tambah 3 sin x sama dengan k cos x dikurang alfa. Menjadi y sama dengan 2 cos x ditambah 3 sin x sama dengan k cos x dikurang alfa. Menjadi y sama dengan 2 cos x ditambah 3 sin x ditambah k cos x cos alfa ditambah sin x sin alfa. Y sama dengan 2 cos x ditambah 3 sin x sama dengan k cos alfa cos x ditambah k sin alfa sin x. Maka didapatlah k cos
alfa sama dengan 2, yang mana itu adalah A sama dengan 2. Dan K sin alfa sama dengan 3, yang mana itu berarti nilai 3. Nilai B sama dengan 3. Maka telah didapat nilai A sama dengan 2, B sama dengan 3. Maka langsung saja mencari Y maksimum dan Y minimumnya. Y maksimum sama dengan K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. 4 ditambah 9 sama dengan akar dari 13. Dan yang terakhir Y minimum sama dengan minus K sama dengan minus akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan minus 2 kuadrat minus akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan minus 13. Minus akar dari 13.